Hai sahabat tanah air. India memiliki adat istiadat dan budaya yang unik dan menarik. Keyakinan bahwa Tuhan ada dalam segala hal adalah aspek mendasar dari banyak tradisi keagamaan India. Hal ini paling jelas terlihat di kuil Karnimata. Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Terletak di kota Gurundesnok di negara bagian Rajasthan, kuil Karnimata menampung lebih dari 25.000 tikus. Alih-alih dianggap sebagai hama oleh negara lain, justru makhluk-makhluk kecil menggemaskan ini dihormati dan dianggap sebagai makhluk suci yang melambangkan keilahian. Asal-usul kuil Karnimata berakar pada kehidupan Karnimata, seorang wanita terhormat dari kelancaran. Ia tinggal di Rajasthan sejak abad ke-14 hingga ke-16. Dianggap sebagai inkarnasi Durga, dewi kekuasaan dan kemenangan Hindu, Karnimata melakukan banyak keajaiban. Misalnya, ia membangkitkan kembali anak tirinya, Laksman, yang menemui ajalnya saat meminum air dari Danau Kapil. Legenda mengatakan bahwa Karnimata memohon kepada Yama Dewa kematian untuk memulihkan kehidupan Laksman. Awalnya menolak, Yama akhirnya tergerak pada pengabdiannya yang tak tergoyahkan. Dalam peristiwa yang luar biasa, Laksman dan pengikut kelancaran lainnya bereinkarnasi menjadi tikus. Selanjutnya, Yama memutuskan bahwa kerabat Karnimata akan menjalani siklus inkarnasi tikus sebelum mencapai kelahiran kembali sebagai manusia. Episode ajaib ini memperkuat reputasi ilahi Karnimata. Para pengikutnya sangat percaya pada pengaruh pelindungannya yang berkelanjutan. Saat ini, Kabba atau tikus yang diyakini sebagai jiwa reinkarnasi anggota klan Karnimata dengan bebas berkeliaran di halaman kuil. Bahkan ketika wabah paling parah terjadi, tikus-tikus kuil ini tidak tersentuh. Konon, meskipun mereka bebas keluar, tikus-tikus tersebut tidak pernah keluar dari area kuil. Beberapa kepercayaan terkait dengan tikus yang merupakan bagian penting dari narasi kuil Karnimata. Misalnya ada anggapan bahwa bertemu dengan tikus albino di tengah lautan tikus hitam dan coklat dianggap dapat membawa keberuntungan besar. Meski tikus albino ini jarang terlihat, tetapi keberadaannya dipercaya sebagai berkah langsung dari sang dewi. Menemukan tikus albino dipercaya dapat menjanjikan nasib baik dan perubahan positif dalam kehidupan seseorang. Para penganutnya juga percaya bahwa jika Kabba atau tikus itu melintasi kaki seseorang, itu juga menandakan keberuntungan. Bila seekor tikus terbunuh dengan tidak sengaja, tikus itu harus diganti dengan tikus yang terbuat dari emas atau perak murni. Hal ini dilakukan sebagai penebusan dosa. Praktik ini menggarisbawahi rasa hormat yang mendalam terhadap populasi hewan pengerat di kuil tersebut. Dalam agama Hindu, tikus memiliki simbolisme unik sebagai vahana, gunung, dan dewa Ganesha berkepala gajah. Simbol ini menandakan kemampuan dewa untuk menaklukkan rintangan apapun dalam ukuran apapun. Simbolisme ini selaras dalam penghormatan terhadap tikus di kuil Karnimata. Tikus dipandang sebagai perantara antara penyembah dan dewa. Para pendeta dengan taat melakukan arti doa seremonial. Pagi dan sore hari mereka mempersembahkan prasad, persembahan makanan yang disiapkan dengan baik. Pada saat yang sama, sekelompok musisi berdedikasi memenuhi udara dengan bajan lagu kebaktian yang dimainkan pada instrumen rakyat seperti dolak dan harmonium. Sedangkan masyarakat menunjukkan pengabdiannya kepada Karnimata. Kuil yang dihuni sekitar 25.000 tikus yang diberi makan oleh anggota keluarga besar Depafat. Tercatat ada 513 keluarga Depafat dan pemuja Karnimata. Meskipun sebagian besar anggota kuil bekerja secara bergiliran berdasarkan siklus bulan. Beberapa keluarga tinggal di kuil tikus ini secara permanen, merawat tikus dan menyapu lantai kotoran dan remah-remah makanan. Tikus yang disebut kabas dalam bahasa India atau yang berarti anak kecil diberi makan biji-bijian, susu, dan kulit kelapa dari mangkuk logam besar.
Air yang diminum tikus dianggap suci dan memakan sisa makanan tikus dikatakan membawa keberuntungan bagi mereka yang berziarah ke kuil. Tapi mengelola kuil tikus tentu saja menjadi tantangan tersendiri bahkan jauh sebelum pandemi. Virus corona menjadikan faktor kebersihan nomor 1. Banyak drama yang terjadi di kuil tikus ini. Mulai dari kesalahan pemberian makanan manis sampai pertarungan antar tikus. Membuat ribuan tikus rentan terhadap penyakit. Gangguan perut dan diabetes sangat umum terjadi pada tikus. Dan setiap beberapa tahun wabah tikus menghancurkan populasi tikus-tikus karnimata. Untungnya terlepas dari bahaya bagi tikus itu sendiri. Hingga saat ini belum tercatat kasus manusia terjangkit penyakit dari tikus-tikus di kuil ini. Untuk melihat kesibukan di kuil tikus ini, pengunjung harus datang larut malam atau sebelum matahari terbit. Saat tikus keluar sarangnya untuk mengumpulkan makanan. Ketika berkunjung ke Karnimata, para pengunjung dan turis tidak boleh sedikit pun melukai tikus-tikus yang berada di sana. Pengunjung harus melangkah dengan sangat hati-hati saat berada di kawasan kuil agar tikus tidak terjepit di bawah kaki. Untuk menjaga keamanan tikus dari pemangsa hewan lain, pengelola memasang kabel pengaman yang dipasang di halaman. Selain itu, ada pendeta dan penjaga yang menetap dan tinggal bersama keluarga di kuil tersebut. Namun perlu diketahui bahwa hanya tikus di dalam dinding kuil yang dianggap bereinkarnasi. Dan karena itu tikus-tikus ini suci. Tikus-tikus yang berkeliaran di kota dan pedesaan masih dianggap hama. Struktur kuil merupakan perpaduan gaya Rajputana dan Mughal. Keindahan kuil ini menjadi bukti warisan arsitektur Rajasthan yang kaya. Ketika memasuki kuil terdapat halaman menawan yang dikelilingi oleh kuil-kuil kecil dan tempat suci utama. Kuil-kuil tersebut diyakini dibangun pada abad ke-15 sebagai penghormatan kepada Karnimata. Patung dewa tersebut yang dihiasi dengan ornamen-ornamen indah memancarkan aura ketenangan. Semua ini menarik para penyembahnya untuk berdoa. Bagian luar kuil dibangun pada abad ke-20 oleh Maharaja Ganga Singh dari Bikaner. Bagian luar ini menampilkan fasad marmer putih yang berkilau di bawah sinar matahari gurun. Pintu perak berukir rumit dengan lukisan dinding yang menggambarkan dewa Hindu dan dongeng mitologi menghiasi pintu masuk. Pintu perak tersebut dilengkapi dengan jendela jaroha. Di dinding luar yang menampilkan ukiran trisula dan tikus. 2 ekor singa mengapit gerbang masuk megah yang melambangkan kendaraan Dewi Durga. Kisi-kisi kuil yang rumit dan hiasan perak memancarkan keindahan abadi membawa pengunjung ke masa lalu. Kuil ini menampilkan kemeriahan yang tak tertandingi selama pameran Karnimata yang diadakan 2 kali setahun berlangsung selama Festival Navratri. Biasanya pada bulan-bulan Hindu Chaitra Maret sampai April dan Aswin September sampai Oktober. Acara ini melampaui makna keagamaan semata. Festival pun berkembang mendaji tontonan budaya yang menampilkan muskin rakyat, tarian, prosesi, hingga pertunjukan boneka. Di sini juga terdapat berbagai macam kios yang menjual kerajinan tangan dan makanan lezat lokal. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih.